Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Nurrohmah, nomor induk mahasiswa 19081106071 dari kelas Biologi B semester 4. Tujuan praktikum untuk mengetahui proses suksesi yang terjadi di beberapa belahan dunia. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan suksesi? Suksesi merupakan suatu proses perubahan di mana berlangsung satu arah dengan cara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu, sehingga terbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula, sehingga dapat dikatakan bahwa suksesi sebagai suatu perkembangan ekosistem yang tidak seimbang menuju ke ekosistem yang seimbang. Berikut ini terdapat jenis-jenis suksesi, yaitu ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Yang pertama, suksesi primer, yang merupakan proses yang terjadi ketika habitat baru terbentuk sedang dijajah oleh bentuk kehidupan pertama yang mampu melakukannya. Nah, sebagai contoh, batu hidup yang baru diekspos atau tanah kosong yang baru terbentuk dapat dijajah oleh bentuk tumbuhan seperti lumut atau tanaman kecil yang dikenal sebagai spesies perintis. Nah, dalam suksesi primer terdapat suksesi primer alami dan suksesi primer oleh manusia. Yang kedua ada suksesi sekunder yang merupakan hasil dari perubahan hebat dalam kondisi ekosistem yang ada, yaitu gangguan penting seperti kebakaran, banjir, dan penyakit besar yang lainnya. Nah, dalam suksesi sekunder terbagi menjadi dua, yaitu suksesi sekunder alami dan suksesi sekunder oleh manusia. Selanjutnya terdapat fase-fase suksesi. Yang pertama yaitu fase nudasi yang merupakan proses awal terjadinya pertumbuhan pada lahan terbuka atau kosong. Yang kedua, fase migrasi yang merupakan proses hadirnya biji-biji tumbuhan, spora, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, fase agenesis yang merupakan proses kemantapan pertumbuhan biji-biji tersebut. Dan yang keempat, ada fase reaksi, yaitu proses persaingan atau kompetisi antara jenis tumbuhan yang telah ada atau hidup dan pengaruhnya terhadap habitat setempat. Dan yang terakhir, fase stabilisasi yang merupakan proses manakala populasi jenis tumbuhan mencapai titik akhir kondisi yang seimbang atau equilibrium di dalam keseimbangan dengan kondisi habitat lokal maupun regional. Berdasarkan tempat terbentuknya, terdapat 3 jenis komunitas, yaitu ada hydrosphere yang merupakan suksesi yang terbentuk di ekosistem air tawar. Yang kedua ada halosphere, yaitu suksesi yang terbentuk di ekosistem air payau. Dan yang terakhir, xerosphere, yaitu suksesi yang terbentuk di daerah gurun. Di mana pembentukan komunitas klimaks ini sangat dipengaruhi oleh musim dan biasanya komposisinya bercirikan spesies yang dominan. Nah, adapun metodologi yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu pada alat menggunakan alat tulis dan HP atau laptop. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu video, literatur, atau artikel. Berikut ini hasil pengamatan dari video literatur dan artikel ilmiah, yaitu yang pertama tahap-tahap suksesi yang terjadi, di mana berdasarkan artikel, proses suksesi pada Krakatau diawali dengan tumbuhnya jenis lumut. Kemudian, lumut-lumut ini menimbulkan kelembaban yang memungkinkan jenis paku-pakuan untuk tumbuh setelahnya. Nah, barulah setelah itu, rerumputan mulai tumbuh dan membentuk semak-semak. Nah, keberadaan semak-semak ini memungkinkan burung untuk hinggap dan menyebarkan biji-biji tumbuhan lain. Nah, selain itu, air laut juga membantu dalam penyebaran biji-biji tumbuhan yang mendominasi vegetasi pantai, seperti jenis cemara laut, waru laut, ketapang, dan nyamplung, sehingga secara perlahan terciptalah tanah hutan muda yang berkelanjutan. Nah, pada periode ini, tanaman jenis ficus atau beringin memegang peran penting bagi kehidupan flora dan fauna, di mana ficus tumbuh seperti tanaman dan serangga di sekitarnya, yang tumbuh dan berkembang menempati dataran rendah berumput bersama dengan tanaman hutan sekunder lainnya. Menurut Profesor Tukirin, di mana masing-masing dari 25 jenis ficus yang ada di Krakatau saling berasosiasi secara spesifik dengan jenis serangga tertentu. Nah, hanya Pulau Rakata atau Krakatau besar dari seluruh gugus Pulau Krakatau yang memiliki perkembangan vegetasi paling matang tanpa banyak terganggu aktivitas gunung anak Krakatau. Nah, hasil pengamatan selanjutnya yaitu penyebab terjadinya suksesi. Dari artikel yang terkait, Krakatau menjadi sebuah laboratorium alami dengan menjadi satu-satunya pulau yang terdata suksesi ekologinya. Sejak dari kondisi steril, setelah letusan pada tahun 1883, butuh waktu 137 tahun bagi Krakatau untuk mengembalikan kondisi ekologisnya hingga seperti saat ini. Nah, memang bukan waktu yang singkat, tapi kejadian ini bisa dijadikan contoh untuk melihat betapa lamanya waktu yang dibutuhkan suatu lingkungan untuk mengembalikan kondisinya, yang diiringi berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses suksesi tersebut.
Nah, jika berbicara mengenai suksesi yang terjadi pada Krakatau sebagai wilayah kepulauan tertentu, faktor yang dominan adalah laut. Nah, hal ini dikarenakan karena laut memisahkan pulau-pulau kecil yang dapat berjarak hingga ratusan kilometer. Nah, sehingga seakan terjadinya isolasi pada tiap-tiap pulau tersebut. Tentunya proses suksesi ini akan berbeda jika dibandingkan dengan pulau besar atau benua yang lebih memungkinkan terjadinya suksesi dengan tersebarnya biji-biji tumbuhan oleh faktor angin, binatang, dan juga manusia. Berikut ini video literatur dari suksesi di Gunung Krakatau. Gunung berapi aktif mempunyai siklus hidup yang tipikal, di mana siklus gunung berapi khususnya Gunung Krakatau aktif adalah munculnya gunung baru. Sebelum meletus, Gunung Krakatau menjadi tempat hidup bagi tumbuhan dan binatang. Ketika Gunung Krakatau menghancurkan diri, seluruh kehidupan musnah dan hilang. Muncullah gunung api baru yang steril dari makhluk hidup bernama Anak Krakatau. Fenomena alam berikutnya adalah proses terbentuknya kehidupan dari yang tidak ada hingga menjadi ada. Ekosistem dari yang tidak ada pasca tahun 1883 perlahan menjadi habitat yang kompleks. Jadilah Gunung Anak Krakatau menjadi ekosistem yang cukup lengkap.